Hingar-bingar panggung X Factor Indonesia yang pertama sudah lama berlalu. Namun demikian, cerita yang digoretkan dua remaja ini ternyata masih terus berlanjut. Ya, Fatin Sitkia Lubis dan Mika Angelo dikabarkan semakin dekat saja. Meski tak lagi tinggal dalam karantina X Factor, namun keduanya diyakini tetap menjalin komunikasi yang intensif. Apalagi tempat tinggal keduanya tidak terlalu jauh jaraknya. Ya udah kita dekat gitu terus. Di balik pembawaannya yang cuek, Aziz Gagap ternyata menyimpan kepedulian yang tinggi untuk sesama. Kemarin kami sengaja merekam jejak langkah Aziz Gagap yang menyapa masyarakat tidak mampu di Jonggol, Jawa Barat. Hidup bak roda pedati. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Itulah yang dirasakan Aziz Gagap. Aziz yang hidup serba kecukupan dan memiliki keluarga yang bahagia, tiba-tiba seperti dicampakkan ke babak paling hina dalam hidupnya. Ini memang bukan kisah nyata, melainkan hanya sebuah cerita dalam video klip single religi Aziz. Semua bermula tatkala Aziz yang congkak mengusir seorang pengemis dan mengambil kembali sumbangan yang diberikan istri dan anak-anaknya. Sebetulnya ini ceritanya kan Terimalah Taubatku kalau judulnya gitu loh. Jadi menceritakan seseorang yang dulunya dia adalah keluarga yang sangat kaya. Dia sangat kaya, cuman dia tamak, dia serakah, dia pelit gitu kan. Dia berpikir bahwa dengan uang itu dia bisa dibeli dengan segala-galanya gitu kan. Nah, akhirnya dia jatuh miskin gitu loh, dan dia sampai jadi pemulung gitu kan. Meski hanya sebuah adegan syuting untuk pembuatan video klip, namun Aziz Gagap benar-benar ingin merasakan hidup sebagai seorang pemulung. Ia pun sengaja memilih Jonggol di Jawa Barat sebagai lokasi. Di sini, Aziz bermetamorfosis menjadi seorang gelandangan. Segala kenikmatan hidup sebagai artis untuk sementara ia lupakan. Tadi adegan di saat Ais lagi kelaparan gitu kan, sampai tiba-tiba datang orang yang memberikan nasi gitu kan, kasih nasi, kasih air, dan kasih duit gitu kan. Nah, begitu Ais lihat orangnya, nah, ternyata orang yang ngasih makan Ais itu ternyata orang yang dulu pernah Ais usir. Suruh bangun. Seperti kisah yang sedang ia lakoni di Jonggol, Aziz pun sejatinya telah merasakan putaran roda nasib dalam kehidupannya. Pelawak berusia 39 tahun ini juga pernah merasakan getirnya hidup tatkala dirinya belum menjadi seorang artis. Namun tak ada yang abadi di kolong langit, termasuk kemiskinan. Lewat bakat aktingnya, Aziz sukses mengubah nasib dan berhasil mempersembahkan kehidupan yang lebih mapan untuk istri dan ketiga anaknya. Ais pernah nih jadi tukang ojek, gali sumur, tukang mantek, tukang bobok listrik, tukang bangunan, tukang pohon. Apa Ais kerjain? Ais nggak sekolah, cuman SD. Tapi karena kita mau pinter, kita mau belajar, kita mau sukses, ya kan? Kita tawadu, tawakal. Yang penting hidup. Kalau dulu nih prinsip Aziz hidup gini. Apapun yang Ais jalanin intinya udah ikhtiar aja. Kalau rezeki mah bukan urusan aja.
Ya, hidup hanyalah sepenggal masa yang dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita. Jadi sejatinya tak ada sesuatu apapun yang perlu disombongkan. Seperti yang coba Aziz Gagap bagikan untuk kita. Setelah syuting kelar, Aziz pun tak lupa mengucapkan terima kasih untuk masyarakat yang telah banyak membantu dirinya dalam pembuatan video klip tersebut. Nah ini orang-orang yang setia nih dari pagi. Dari subuh dia udah ada nih. Dari subuh udah ada. Ya udah makasih ya. Udah ngikutin ayo syuting juga udah udah mensupport ya. Mudah-mudahan ini menjadi lagu yang terinspirasi untuk kita tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mereka kembali hadir. Malam ini cukup spesial. Saya akan merampok anak didik Baby Romeo. Mempersembahkan karya-karya terbaik. Kolaborasi spesial di panggung termegah. Hanya di Masterpiece. Teka-teki hubungan Fatin dan Mika X Factor masih menjadi tanda tanya. Sejak keduanya di karantina di X Factor, Fatin dan Mika sering dikabarkan terlibat cinta lokasi. Hingar-bingar panggung X Factor Indonesia yang pertama sudah lama berlalu. Namun demikian, cerita yang digoretkan dua remaja ini ternyata masih terus berlanjut. Ya, Fatin Sitya Lubis dan Mika Angelo dikabarkan semakin dekat saja. Meski tak lagi tinggal dalam karantina X Factor, namun keduanya diyakini tetap menjalin komunikasi yang intensif. Apalagi tempat tinggal keduanya tidak terlalu jauh jaraknya. Ya udah kita dekat gitu terus apa nggak jadiin aja kan kita yang itu jalan ya. Iya kita yang jalanin toh kita masih so far kita masih sahabatan aja jadi kayak kalau jadiin aja kita ketawa ya. Itu cuma gosip belaka itu gosip belaka sekedar gosip. Banyak yang bilang sama Mika mungkin karena entah kenapa di K-Expose tuh aku sama Mika gitu dan kebetulan waktu itu tambah lagi aku duet terus satu daerah gitu kayak Jakarta Selatan Mika Kemang aku Ampera. Fatin adalah sang juara, sementara Mika hanya menduduki posisi 4 besar. Meski demikian, di mata Fatin, Mika adalah seorang remaja yang punya segudang bakat dalam bermusik. Karena kekagumannya itu pula, Fatin mengajak Mika menjadi teman duet kala tampil di babak Grand Final X Factor. Mika keren sih, remaja kayak gitu 15 tahun, terus selera musiknya bagus. Terus dia kayak lebih ngejar hidupnya tuh buat bakatnya gitu. Pokoknya dia membanggakan lah untuk remaja Indonesia dari selera musik. Terus cara dia berpikir ke depannya tuh bangga. Penganugerahan tertinggi bagi insan musik Indonesia, Anugerah Musik Indonesia ke-16. Para musisi terbaik tanah air akan bersaing untuk meraih Piala AMI Awards ke-16 yang terbagi ke dalam 48 kategori. 2 penghargaan khusus, Lifetime Achievement dan Legenda Awards, diberikan sebagai apresiasi terhadap musisi yang berdedikasi tinggi di dunia musik Indonesia. Jadilah saksi dari penganugerahan musisi terbaik Indonesia, Anugerah Musik Indonesia ke-16, Selasa 2 Juni jam 9 malam, live dari Studio 8, eksklusif di RCTI. Pemirsa, RCTI dengan bangga kembali menggelar ajang apresiasi bagi pekerja seniman musik Indonesia, AMI Awards 2013. Nantikan berbagai kejutan istimewa gelaran AMI Awards 2013 yang dikemas dalam balutan full of entertainment hanya di RCTI. Dan tidak terasa 30 menit sudah saya, Anastasia Vera, menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.